Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkatnya lah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi umur untuk melaksanakan perkuliahan ini walaupun masih secara daring. Salawat beserta salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang. Baik, di sini kami dari kelompok 6 matkul psikologi belajar yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Isni Khawarijmi, kemudian Majdulina Aulia Hussein, kemudian Muhammad Rian Nur Sidik ingin mempresentasikan materi mengenai teori belajar humanistik. Nah, untuk pembahasan yang pertama mengenai teori belajar humanistik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next slide. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai apa itu teori belajar humanistik atau definisi dari teori belajar humanistik itu sendiri. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Nah, kemudian kata humanistik pada hakikatnya adalah kata sifat yang merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan. Teori pendidikan humanistik yang muncul pada tahun 1970-an bertolak dari 3 teori filsafat. Nah, yaitu untuk yang pertama pragmatisme, kemudian progresivisme, dan eksistensialisme. Nah, untuk yang pertama itu ide utama dari pragmatisme dalam pendidikan adalah memelihara keberlangsungan pengetahuan dengan aktivitas yang dengan sengaja mengubah lingkungan. Progresivisme menekankan kebiasaan aktualisasi diri supaya kreatif, sehingga menurut lingkungan belajar yang demokratis dalam menentukan kebijakannya. Nah, untuk yang kedua yaitu kalangan progresif berjuang untuk mewujudkan pendidikan yang telah bermakna bagi kelompok sosial. Nah, progresivisme menekankan terpenuhi kebutuhan dari kepentingan seorang anak. Anak harus aktif, membangun pengalaman kehidupan, dan lain sebagainya. Belajar tidak hanya dari buku dan guru saja, tetapi juga dari pengalaman kehidupan. Jadi ketika seorang anak belajar itu tidak hanya dari seorang guru dan buku saja, akan tetapi kita bisa belajar dari sebuah pengalaman. Next slide. Nah, ini untuk slide ini nyambung ya dari pembahasan slide yang pertama. Untuk pengaruh terakhir munculnya pendidikan humanistik adalah eksistensialisme ya, yang pilar utamanya adalah individualisme. Kaum eksistensialis memandang sistem pendidikan yang ada itu dinilai membahayakan. Mengapa demikian? Karena tidak mengembangkan individualitas dan kreativitas anak. Nah, sistem pendidikan tersebut hanya mengantarkan mereka bersikap konsumeristik, menjadi
penggerak mesin produksi, dan birokrat modern. Kebebasan manusia merupakan tekanan para eksistensialis. Pemikiran pendidikan ini mengantarkan pandangan bahwa anak adalah individu yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga munculnya keinginan belajarnya. Nah, pada pemikiran ini ia mengumumkan bahwa anak harus memiliki rasa keingin tahu, rasa kesadaran agar dia ingin belajar. Next slide. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan. Asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri. Orang belajar secara optimal, pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya sendiri ya, dan juga atas hidup orang lain. Nah, beberapa pendekatan yang layak digunakan dalam metode ini adalah next slide mungkin. Nah, di sini ada 3 pendekatan yang digunakan dalam metode ini. Untuk yang pertama yaitu pendekatan dialogis, yang kedua yaitu pendekatan reflektif, kemudian yang ketiga yaitu pendekatan ekspresif. Nah, untuk yang pertama yaitu pendekatan dialogis. Pendekatan dialogis ini mengajak siswa untuk berpikir bersama secara kritis dan kreatif. Jadi inti dari pendekatan dialogis ini yaitu agar supaya siswa itu berpikir secara kritis ya terhadap sesuatu, terhadap sebuah peristiwa gitu, dan kreatif. Guru tidak bertindak sebagai guru yang hanya memberikan asupan materi yang dibutuhkan siswa secara keseluruhan. Namun guru hanya berperan sebagai fasilitator dan partner dialog. Nah, jadi di sini guru itu hanya dijadikan sebuah fasilitator dan partner dialog. Nah, untuk yang kedua, yaitu pendekatan reflektif. Pendekatan reflektif ini adalah bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki ataupun tindakan yang dilakukan. Nah, adapun tujuan dari refleksi ini adalah untuk mendapatkan makna dan setiap peristiwa sehingga akan mengubah perspektif konseptualnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu pendekatan ekspresif, yaitu merupakan sebuah pendekatan dalam kajian sastra yang menitik beratkan kajian pada ekspresi perasaan atau temperamen penulis. Nah, dalam pendekatan ini penilaian terhadap karya seni, ekspresi kehidupan pengarang, karya sastra terbagi dalam beberapa bentuk. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjut oleh saudara saya yaitu Muhammad Riyad Nur Sidik. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara ini yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi teori belajar humanistik. Yang pertama, menurut pandangan David H. Kolb terhadap belajar, Kolb adalah seorang ahli penganut aliran humanistik. Membagi tahap belajar menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada tahap pengalaman konflik. Nah, pada tahap ini tuh peristiwa belajar seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian bagaimana adanya. Ia dapat melihat dan merasakannya, dapat menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang dialaminya. Nah, yang kedua ada tahap pengamatan aktif dan reflektif. Nah, pada tahap ini peristiwa belajar seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Nah,
Yang ketiga itu tahap konseptualisasi. Pada tahap ini, peristiwa belajar seseorang itu sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Dan yang terakhir itu ada tahap eksperimentasi aktif. Nah, pada tahap ini peristiwa belajar seseorang menurut Koch adalah sudah melakukan eksperimentasi secara aktif, dan pada tahap ini juga seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori atau aturan-aturan ke dalam situasi yang nyata. Selanjutnya yaitu klasifikasi teori belajar menurut pandangan Peter Honey dan Alan Mumford terhadap belajar. Nah, tokoh teori humanistik lainnya adalah Peter Honey dan Alan Mumford. Pandangannya tentang belajar diilhami oleh pandangan Koch mengenai tahap belajar di atas. Honey dan Mumford menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam atau golongan. Yang pertama yaitu kelompok aktivis. Nah, kelompok ini adalah mereka yang senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman baru. Nah, selanjutnya kelompok reflektor. Nah, pada kelompok ini tuh mereka ini mempunyai kecenderungan yang berlawanan dengan mereka yang termasuk kelompok aktivis. Dalam melakukan suatu tindakan, orang-orang tipe ini sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. Selanjutnya ada kelompok teoris. Nah, pada kelompok teoris ini berbeda dengan tipe-tipe lain halnya dengan orang-orang tipe teoris ini. Mereka memiliki kecenderungan yang sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir, dan juga selalu berpikir rasional dengan menggunakan penalarannya. Lalu yang terakhir ada kelompok pragmatis. Nah, pada kelompok ini tuh berbeda dengan orang-orang tipe pragmatis ini. Mereka memiliki sifat-sifat yang praktis, tidak suka berpanjang lebar dengan teori-teori, konsep-konsep, dalil-dalil dan sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi teori belajar menurut pandangan jargon Habermas terhadap belajar. Atau humanis lain adalah Habermas. Menurutnya, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dengan pandangannya yang demikian, yang membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu belajar teknis, technical learning, yang kedua belajar praktis, practical learning, yang ketiga belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Selanjutnya yaitu klasifikasi teori belajar humanistik menurut pandangan Benjamin Samuel Bloom dan juga David Krathwohl dalam terhadap belajar. Nah, Bloom dan Krathwohl ini juga termasuk penganut aliran humanis. Mereka lebih menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar. Setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar, tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Secara ringkas, ketiga kawasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada domain kognitif, yang kedua ada domain psikomotor, yang ketiga ada domain afektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Sudah, Cep? Baik, terima kasih kepada saudara saya Muhammad Rianur Sidik, Afwan ya, yang telah memaparkan materi dan telah melanjutkan pembahasan dari saya tadi ya mengenai teori belajar humanistik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh saudari saya Majzulina Aulia Hussein. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Hisni dan kepada Saudara Rian yang telah memaparkan materi sebelumnya. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran akan disampaikan oleh saya sendiri.
aplikasi teori humanistik ini lebih menonjolkan kebebasan setiap individu siswa memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru dengan caranya sendiri. Selama proses pembelajaran, teori ini peserta didik berperan sebagai subjek pendidik, sedangkan guru itu berperan sebagai fasilitator. Next slide. Selanjutnya, terdapat peran guru sebagai fasilitator. Yang pertama itu memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal pembelajaran. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya tuh ketika ingin memulai pembelajaran itu alangkah baiknya diawali dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh guru. Selanjutnya sesi sapa menyapa, dan selanjutnya sesi absensi. Yang kedua itu ada menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, sehingga meningkatkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan cara menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Peserta didik itu lebih senang kalau pembelajarannya bervariasi, termasuk saya juga ya, dulu kayak gitu. Jadi pembelajaran itu nggak sepenuhnya dipakai untuk kegiatan belajar. Sebaiknya pembelajaran itu diselingi dengan game atau kuis, agar lebih hidup gitu proses pembelajarannya. Selanjutnya ada mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Jadi fasilitas yang digunakan untuk belajar mengajar itu tidak hanya dari buku LKS ataupun buku paket yang disediakan oleh perpustakaan. Kita juga bisa menggunakan YouTube biar pembelajaran itu tidak monoton. Selanjutnya, menempatkan diri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Maksudnya, posisi guru itu dijadikan tempat untuk bertanya peserta didik tanpa peserta didik ini merasa takut ataupun canggung. Selanjutnya, bersikap hangat dan berusaha memahami perasaan peserta didik, dan meluruskan yang dianggap kurang relevan dengan cara yang santun. Namanya juga peserta didik ya. Jadi kalau misalkan peserta didik melakukan suatu kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Kita sebagai guru yang profesional itu harus bisa meluruskan sesuatu yang salah itu dengan lemah lembut. Ataupun kalau misalkan ada muridnya yang nggak bisa jawab atau masih belum paham sama penjelasan materi yang kita sampaikan, jangan dimarahin. Harusnya kita meluruskan dengan kata-kata yang lembut juga. Next slide. Nah, jadi dalam proses pembelajaran humanistik ini diharapkan siswa memahami potensi dirinya atau kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan seoptimal mungkin. Selain itu, diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi diri yang positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Maksudnya yaitu difokuskan pada pembelajaran pengembangan kemampuan positif yang membantu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Next slide. Masuk kepada proses yang umumnya dilalui dalam teori humanistik. Yang pertama itu merumuskan tujuan belajar yang jelas. Selanjutnya, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Lalu, mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Yang terakhir, siswa didorong untuk mengemukakan pendapatnya, memilih pilihan sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung resiko yang ditunjukkan. Nah, bentuk aplikasi humanisme dalam pembelajaran ini berisi bagaimana cara berupaya menggabungkan keterampilan dan informasi kognitif dengan segi-segi efektif. Nilai-nilai yang perilaku dan perilaku antar pribadi.
Sehubungan dengan itu, di bawah ini akan diterangkan beberapa program dalam aplikasi humanisme dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada Confluent Education, selanjutnya ada Open Education atau pendidikan terbuka, yang terakhir ada Cooperative Learning. Next slide. Sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mojulina Aulia yang telah menjelaskan materi mengenai materi humanistik. Langsung saja, terima kasih telah menyimak materi kami. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.